Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia Rahman dari kelas A1 Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 23515441 SP22547. Di sini saya akan mendemokan dan juga menjelaskan tentang final project dari mata kuliah praktikum basis data. Di sini saya membuat database yang berjudul Printing Services. Database ini berisi data-data yang berkaitan dengan event, yaitu printing services. Di sini saya membuat sebanyak 9 tabel. Ada tabel users, review, product review, lalu terdapat products, payment, order summary, order details, dan juga address. Yang pertama, terdapat terdapat tabel users dengan struktur. Ada user ID sebagai primary key, kemudian terdapat username, email, password, phone, role, dan juga address ID sebagai foreign key. Address ID ini diambil dari tabel address yang merupakan primary key dari tabel address. Jadi kita menggunakan kolom address ID sebagai foreign key di tabel users. Nah, di tabel address sendiri terdapat kolom juga seperti user ID, street number, street name, village, dan juga city. Kemudian tabel berikutnya ada yaitu tabel review. Tabel review ini memiliki beberapa kolom. Yang pertama adalah primary key yang bernama review ID, kemudian memiliki foreign key yaitu user ID yang diambil dari tabel users, dan juga product ID yang diambil dari tabel products. Kemudian terdapat kolom juga comment dan juga review date. Kemudian terdapat tabel product. Nah, di tabel produk ini memiliki primary key, yaitu product ID. Kemudian terdapat juga kolom seperti product name, image path, description, kategori, dan best price. Berikutnya, terdapat tabel atau view yang bernama product review. Berikutnya juga terdapat tabel payment. Tabel payment ini memiliki primary key yaitu payment ID, kemudian memiliki foreign key yaitu order ID, dan juga memiliki kolom yaitu amount dan payment method. Dan juga satu lagi adalah payment date. Kemudian terdapat tabel order details. Tabel order details ini adalah tabel yang berisi detail dari setiap pemesanan. Jadi tabel orders adalah tabel yang berisi satu pesanan dari satu users, namun di dalamnya terdapat beberapa order details. Nah, di order details ini memiliki primary key yaitu order details ID, dan juga foreign key yaitu order ID yang diambil dari tabel orders, dan juga ada kolom product ID yang diambil dari tabel products. Kemudian terdapat kolom seperti price, quantity, dan juga design link. Kemudian terdapat tabel orders. Nah, tabel orders ini memiliki primary key yaitu order ID, dan juga memiliki foreign key seperti user ID. Terdapat kolom lainnya juga seperti order date, status, total price, dan juga total items. Kemudian berikutnya terdapat tabel address. Jadi di tabel address ini, yang seperti sudah dijelaskan tadi, users harus mengisikan tabel. Untuk melengkapi tabel address terlebih dahulu, baru bisa mengisi pada tabel users. Karena tabel users memiliki foreign key di tabel address. Berikutnya adalah untuk data-datanya yang seperti di tabel users. Kemudian ada di tabel review, kemudian ada di tabel products, kemudian ada di tabel payment, kemudian ada di tabel order details, kemudian data-data yang ada di tabel orders, dan juga data-data yang ada di tabel address. Nah, untuk kelengkapan dari database, seperti yang pertama adalah query kompleks. Terdapat query yang pertama yaitu query untuk menampilkan data pesanan beserta informasi dari pengguna. Kita memilih atau mengambil data-data dari tabel orders yang juga digabungkan dengan
tabel user berdasarkan user ID, kemudian digabungkan dengan tabel order details dari berdasarkan order ID, kemudian digabungkan dengan tabel products berdasarkan product ID. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini akan menampilkan detail pesanan seperti product name, kategori, dan juga informasi pengguna seperti username dan juga email. Kemudian query yang selanjutnya adalah untuk menampilkan pesanan yang belum dibayar. Di sini kita mengambil data dari tabel orders dan juga digabungkan dengan tabel payment berdasarkan order ID dan left join. Kemudian digabungkan dengan tabel users berdasarkan user ID dan juga disaring agar hasilnya hanya menampilkan pesanan yang tidak memiliki entry di tabel payment. Berikut adalah outputnya. Outputnya tidak ada karena tidak ada pesanan yang belum dibayar. Query berikutnya adalah untuk menampilkan jumlah produk yang dipesan per kategori. Kita mengambil data dari tabel products dan juga mengambil data dari tabel order details yang digabung berdasarkan product ID. Kemudian hasilnya dikelompokkan berdasarkan kategori produk dan hasilnya adalah seperti ini. Terdapat jumlah produk yang dipesan per kategori. Berikutnya adalah query untuk menampilkan detail pesanan beserta informasi produk dan pengguna, dan juga menghitung total harganya tiap pesanan. Nah, kita mengambil data dari tabel order details yang digabungkan dengan tabel users, lalu digabungkan dengan tabel products berdasarkan product ID. Nah, kita juga memfilter hanya pesanan yang dibuat oleh pengguna dengan user ID U006 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Adalah produk yang dipesan oleh U006. Berikutnya adalah view. Ini untuk melihat detail produk dan reviewnya. Jadi kita mengambil beberapa data dari tabel products dan juga tabel review dan juga menggabungkan berdasarkan left join untuk membuat data, yaitu data yang produk yang belum direview. Berikut query-nya sudah berhasil dan kita bisa melihat view-nya di sini. Sini kita bisa melihat view-nya di sini dan datanya adalah seperti ini. Yang berikutnya adalah view yang selanjutnya adalah view untuk melihat ringkasan pesanan. Nah, kita mengambil data dari tabel orders yang digabungkan dengan tabel users dan kita bisa melihat datanya order summary, yaitu di sini data-datanya adalah seperti ini. Untuk yang berikutnya adalah fungsi. Kita membuat fungsi untuk menghitung total pesanan oleh seorang pengguna. Nah, di sini menggunakan parameter yaitu user ID dan fungsi sudah berhasil dibuat seperti ini. Kita bisa memasukkan user ID untuk menghitung total pesanan yang dilakukan oleh pengguna tersebut. Berikutnya adalah fungsi untuk menghitung total pengeluaran seorang pengguna berdasarkan user ID. Nah, kita bisa menghitung total pengeluaran atau total harga yang dikeluarkan oleh pengguna berdasarkan user ID juga menggunakan fungsi ini. Berikutnya adalah pembuatan prosedur untuk menambahkan pesanan baru. Nah, yang pertama add new order. Kita harus mengisi beberapa parameter seperti pay user ID, pay total price, pay total items, dan juga pay status. Hasilnya nanti akan memasukkan data ke tabel orders dengan value sebagai berikut. Berikutnya adalah prosedur untuk mengubah status pesanan berdasarkan order ID. Kita akan membuat prosedur yang bernama update order status dan mengisi parameter seperti pay order ID dan juga pay new status ini, sehingga akan mengupdate data di kolom status berdasarkan order ID. Berikutnya adalah prosedur untuk sepertinya sudah, jadi prosedur sudah. Prosedur hanya 2, oke. Nah, berikutnya adalah trigger. Untuk trigger sendiri yang bernama beaver insert address.
yaitu akan mengupdate tabel address sebelum memasukkan data ke tabel address. Jadi akan mengatur nilai address ID yang baru ketika tabel address itu akan diisi datanya, sehingga akan tergenerate address ID dari alamat yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian berikutnya ada trigger, yaitu before insert users. Nah, di trigger ini kita akan mendapatkan nilai maksimum dari user ID dan juga menambahkan 1 untuk mengenerate user ID secara otomatis. Berikutnya adalah trigger update total price yang akan menjumlahkan harga total dari order details ke tabel orders berdasarkan total dari pembelian yang dilakukan oleh customer. Nah, seperti itu adalah database dari Printing Services. Jadi setiap users dapat memilih apakah menjadi customer atau menjadi admin. Kemudian mereka pasti memiliki address ID karena sebelumnya mereka membuat address. Kemudian mereka dapat membuat orders, dan juga orders tersebut akan dipecah menjadi order details untuk details dari setiap barang yang dipesan atau per kategori. Kemudian ada tabel products yang menyimpan data-data terkait products, dan juga setiap products ini juga memiliki review yang diberikan oleh customer. Seperti itu, saya rasa cukup untuk demo dari database Printing Services. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.